Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis. Semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Program ini akan mengundang orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan malam hari ini, bintang tamu yang sudah ada di samping saya adalah Baby Z. Baby, selamat malam. Selamat malam, baik. Terima kasih hadir lagi di Menembus Mata Batin. Ya. Waktu itu pulang dari sini nggak ada kejadian aneh-aneh kan? Nggak ada sih, alhamdulillah. Baik-baik aja ya? Iya. Oke, sejauh ini kamu punya lagi nggak pengalaman yang berkaitan dengan mistis? Kalau pengalaman berkaitan dengan mistis sih kayak nggak ada. Cuman saya sering didatangin mimpi-mimpi aneh aja sih. Anehnya kayak gimana? Mimpi aneh itu kayak saya tuh mimpi ada ular banyak di kantong kanan kiri saya. Jadi ular yang sebelah kiri itu ular jahat, sebelah kanan itu ular baik. Nah, ular ini berhamburan keluar dari kantong saya gitu loh. Jadi saya tuh mesti nangkepin ular itu gitu loh. Nah, aku tuh satu sisi geli, satu sisi juga ini ada apa, makanya itu yang sampai sekarang belum terpecahkan itu kenapa. Kau pernah nanya ke orang nggak kalau mimpi ular gitu apa sih artinya sebenarnya? Nggak tahu ya, banyak yang versi. mitosnya banyak versi ya, makanya itu saya pernah bertanya juga tapi belum terjawab sampai sekarang dengan orang-orang yang paham. Saya selalu bilang wah itu ada peringatan, tapi saya sampai detik ini belum ada penjelasan yang lebih spesifikasi ke saya. Mudah-mudahan nggak membawa hal-hal buruk ya. Ya mudah-mudahan amin, baik-baik aja ya. Baik-baik aja. Justru ini malah pertanda baik Iya, sebenarnya. amin. Sering banget didatengin mimpi tuh berwujud hewan. Monyet juga pernah saya jalan gitu. Monyet itu nempel terus di badan saya, nggak mau lepas. Sampai saya tuh bener-bener tolong dia sampai nempel sampai rumah juga ikut. Nah terakhir ular itu. Jadi di kantong celana saya itu banyak ular-ular. Itu pasti nggak nyaman banget dan pasti Iya, itu sampai bangunnya kepikiran. juga Kaget, kepikiran dan iya. kaget. Oke, baik. Mudah-mudahan malam hari ini kamu baik-baik aja ya, baby ya. Amin. Kita akan segera ketemu dengan partisipan kita yang pertama. Iya. Berikut ini akan hadir seorang wanita yang tega mengguna-guna suaminya sendiri karena dendam. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Ratih. Silakan. Silakan. Lu pakai susuk ya? Maksudnya? Barati, Lu pakai susuk tuh? Barati. Sabar ya, Bi. Barati. Iya. Dia Barati. pakai susuk. Iya. Enggak lah mbak, buat apa pakai susuk? Lu pakai susuk. Lu ngaku Rati. aja. Mbak Rati, mohon sabar dulu ya. Mbak bisa tenang Dia dulu. pakai susuk. Iya, oke. Nanti kita ngobrol Lu lagi. ngaku nggak? Salahnya Duduk apa, dulu Mbak? ya, Lu duduk ngaku dulu ya. nggak? Lu pakai susuk, kan? Nggak ada urusannya sama Mbak Rati. Nggak ada. Udah Lu dijawab ya? bohong. Udah dijawab ya? Lu pakai Silakan susuk. duduk ya. Sorry ya, baby ya. Iya nggak apa-apa. Makasih Bang Sofyan. Mbak Rati bisa dilanjutkan? Ini, kamu bisa tenang? Dia pakai susuk. Iya, tapi ini bukan soal Baby Z. Ini soal Mbak Ratih. Bisa dilanjutkan? Apa yang mau diceritakan sebenarnya? Apa yang mau diceritakan sebenarnya? Saya punya konflik dengan suami. Oke. Lalu? Suami saya suka main pukul, suka main tendang. Saya pernah hampir mati dihajar suami saya. Di situ saya dendam sama suami. Akhirnya saya coba ke orang pintar, ke dukun, untuk menaklukkan suami saya. Sering datang ke dukun? Waktu itu sering. Maaf ya Mbak Baby Nggak kalau apa-apa. dia tiba-tiba seperti itu karena memang seperti kamu dengar juga kan dia juga sering ke dukun. Jadi memang
bawaannya bawaannya, ngelihat ya. semua orang sama seperti itu. Waktu ke dukun apa yang Mbak Rati lakukan? Saya minta sama orang pintar. Tapi sebenarnya saya minta maaf. Saya tadi seperti itu sebenarnya bukan dari diri saya. Tapi Maksudnya gimana ya? saya tidak tahu setelah kejadian itu saya tiba-tiba cepat emosi dan saya sepertinya ada di dalam diri saya. Jadi saya sekarang ngomongnya apa ya, nyablak, tapi itu bukan saya yang ngomong. Ini kejadiannya setelah sering ke dukun? Setelah kejadian itu Jadi kadang-kadang keluar gitu aja? keluar gitu aja, seperti ada Terucap yang gitu masuk. aja? Iya, seperti ada yang ngomong, bukan saya yang ngomong. Tapi tadi sadar nggak ngomong apa? Jadi kayak ada yang ngisi badannya ya. Ada yang ngisi, ada yang bisikin badannya dan maksa dia untuk akhirnya ngomong. Tapi itu efeknya nggak bagus banget ya buat dia bakalan Pasti, dibenci sama orang pasti. gitu. Karena kan emang kita harus bisa nahan diri dan nahan ucapan supaya nggak nyakitin orang. Terus? Saya guna-guna suami saya lewat air minum. Disuruh Mbah Dukun. Air minum itu saya kasih air kita, saya kasih. Saya bikinkan kopi. Kan bau ya. Saya bikinkan kopi, nggak kecium, diminum. Terus efeknya apa? Efeknya setelah dia sering minum itu, setiap suami saya mau nyelakain saya, mau main pukul, dia langsung celaka. Pernah kejadian? Pernah. Kayak gimana kondisinya? Tapi alhamdulillah ya, dia nggak kenapa-kenapa karena mungkin sayanya sayang. Mungkin kalau saya udah benci sama dia, pengen dia mati sama Baik, karena tujuannya masih datang. tertahan. Oke, pertanyaan saya, segitu besar kan dendamnya, segitu besar kesalnya sampai Anda ke dukun dan ingin mencelakai suami sendiri. Lalu apa tujuannya datang ke sini? Saya pengen lepas, saya nggak mau pakai yang begitu lagi. Apa yang bikin Anda kepikiran untuk lepas? Karena alhamdulillah sekarang suami saya sudah tidak kasar lagi. Dia berjanji dia Sudah mau berubah. Dia berjanji, tapi dengan berangsur-angsur. Terkadang masih, Baik, tapi sudah mulai berkurang. mudah-mudahan malam hari ini Mbak Rati bisa melepas semua ritual, semua hal mistis yang pernah Mbak lakukan ya. Kami akan ajak Anda untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Ratih memiliki tanggal lahir 22 September 1990 dan nomor rumah 6. Sosok yang selalu tidak percaya diri dan penuh dengan pikiran negatif. Hal ini yang membuat ia selalu mengalami masalah dalam keluarga. Saya melihat adanya konflik besar yang membuat sosok Ratih meminta bantuan ilmu hitam untuk menyelesaikan masalahnya. Akan tetapi, masalah tersebut malah bertambah besar dan sulit untuk dipecahkan. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semuanya. Terima kasih. Hai, Teteh. Ketemu lagi. Ya, Roy, sehat. Baik. Ratih. Dengan tanggal lahir 22, bulan 9, 1990 dan nomor rumah 6. Oke. Rati sakit hati karena suaminya sering berlaku kasar. Main tangan, main ini, main itu. Dan karena kecewa, dendam, dia ke dukun untuk mencelakai suaminya. Jadi ada yang digunakan sebagai ritualnya dicampur ke kopi buat sang suami. Saat sang suami mau menyakiti, biasanya justru malah terjadi hal-hal yang celaka. Kayak ketimpa sial nih ya. Kalau Betul. habis mukul dia tiba-tiba langsung kayak kena apa gitu. Iya. Nah, makanya malam hari ini sebenarnya mau melepas semuanya karena suaminya katanya sudah berubah. Sudah nggak seperti itu lagi. Sudah berjanji untuk jadi
jauh lebih baik Iya. gitu ya. Iya. Ya. Tapi kok tadi saya sempat dengar ada sedikit ricuh-ricuh tentang apa sih tadi susah. Nah, begitu baru masuk, itu dia langsung ngomong ke Baby Z, lo pakai susuk ya gitu. Nggak mungkin, gue udah kenal Teteh udah dari lama, nggak ada gitu-gituan menurut gue. Iya kan? Dan lagi pula dia bilang katanya itu bukan Ratih dia. ini bukan dia yang ngomong. Sejak dia ke dukun, setiap ada bisikan tertentu dia tiba-tiba terucap gitu aja. Gitu sih. Karena faktor apa? Mistis Kalau atau dia magis. tuh cantik luar dalam, jadi inner beauty membuat mukanya jadi bersinar. Seperti itu. Tapi kenapa ya sosok di dalam badannya Mbak Rati ini bilang langsung ngotot ke aku, bilang katanya baby itu ada susuk, itu kenapa ya? Dia tuh kan namanya sesama perempuan. Biasanya ada daerah daerah Iya, teritori. yang dimana dia ngerasa insecure kalau ada yang lebih cantik dari dia. Kayak saingan gitu ya? Ya saingan. Iya. Baiklah sekarang Rati. Dia ingin kembali Melepas semua mistis. hal-hal mistis. Ya. Kalau gitu kamu bawa barang-barang kamu nggak? Yang itu, yang namanya jimat-jimat dan segala macam buat Pakai air kopi sama air kotoran. Air urin dia. Air urin. Dia. oh my god, serem banget sih. Apa bawa sekarang? Kopi Apa mau disediakan kopinya, Bay? Yang dibawa apa? Mungkin dia nggak dikasih pegangan apa-apa ya sama tidak ada Nggak persen. disuruh bawa apa-apa, kita kasih kopi. Kita kasih kopi. Masuk. Kang, minum. Kopi yang diminum. Kopi yang udah jadi minum. Penonton, saya minta tolong kalian ambil lilin satu persatu. Di mana aja? Semua lilin nih. Semuanya Kalau misalnya masing-masing. lilinnya nggak cukup, tinggal minta ya. Tolong kasih temennya yang lain. Ibu Jangan sampai mati ya lilinnya. Dan saya minta diredupkan dong, tolong tolong. bantuin dong, kasih temennya yang lain. Bawa 2, mungkin 3. Silahkan. Semuanya pegang lilin, teman-teman. Lilinnya kurang ya? Ayo oke. Minta lilin. Masih ada? Lilin. Iya. Udah merasa tenang belum penonton megang lilin? Udah merasa safe kan? Baiklah, kita mau apa? Oke, udah pada tenang ya. Kenapa, Bay? Silakan dikeluarkan. Enggak, kamu baru sekali ini minta teman-teman penonton megang lilin. Semuanya rata, nggak ada yang nggak megang. Ini kamu nggak megang. Oh, diginiin dulu. Dikunjuk. Ya, bagus. Terus udah gitu, Ini kenapa, Roy? Alasannya? alasannya adalah ingin mengusir energi negatif di ruangan ini. Karena energinya sangat pekat sekali dan kita kayak sapu lidi. Satu batang sapu lidi tidak bisa bersihin kasur, harus digabung rame-rame biar bisa jadi sapu. Nah inilah yang saya maksud. Ya, Oh, jadi kamu mau ngajak penonton untuk menggunakan energinya juga mengusir makhluk-makhluk astral mistis di sini. itu ada yang mati tuh. Dinyalain ya. Oh udah mau habis bilang yang itu ya. Nyalain. Bang Sofian. Nyala semua kan masih ya. Ya Bang Sofian pegang juga. Gini pegangnya semua. Gini. Terus gini. Ini kurang Bayu sama si panas. Rati. Jangan digituin, panas. Tuh dipegang ya. Pegang semua. Ya, Mati lilinnya? Nggak nyala? Oke, setelah semua penonton megang lilin, mereka harus gimana? tapi saya Baby perlu pegang, oh kamu udah pegang ya? Udah. Iya dong, harus pegang. Jadi
seperti ada aura-aura jahat. Tadi partisipan kita bilang di tempat ini ada aura-aura energi negatif. Di sekitar dia atau di ruangan ini? Di ruangan ini. Di ruangan ini. Si Mbak Ratinya cerita kalau dia tuh ngerasa di ruangan ini ada energi negatif. Seperti itu. Dan itu emang bener, Roy? Saya sih ngerasain itu sih. Makanya saya tangannya dingin dan saya juga pegang lilin supaya agak panas. Kayak kopi aja. Iya. Tapi Teteh, ini ya, Teteh Baby sih kencang banget ya ininya, energinya. Bukan susuk lah. Tapi Energi positif bener-bener kayak kalau nolongin, ya mungkin itu kali ya. Mungkin ya. Kau Karena big heart ya. Iya. iya memang bener-bener tulus orang. Iya, beneran. Tapi kadang Roy, kalau orang kadang bukan Teteh merasa baik ya. Tapi kadang banyak banget orang yang suka masih mau jahatin Teteh gitu. Tidak bisa tinggal dari kebaikan Teteh tuh masih ada suka yang mau menipu. Mungkin di situ memanfaatkan. ujiannya kali. Iya Teh. sih. Padahal Teteh udah baik banget menurut saya sih. Dia ngeliatin Teteh tuh kayak antara iri dan jealous atau insecure. Sebenarnya kalau aku lihat dari Mbak ini, sebenarnya dia tuh basicnya kan karena kayak disakitin suaminya ya. Jadi rasa kepercayaan dirinya, rasa ininya kayaknya kayak terbunuh. Jadi yang ada tuh was-was, takut apa-apa kayak kelihatannya seperti itu. Iya. Jadi kemampuan bersosialisasi Iya, jadi nggak ada, jadi keganggu. keganggu dan merasa kayak bukan apa ya, nggak ada harganya gitu di mata suami. Jadi kalau ngeliat orang lain tuh pengen jadi seperti orang itu atau iya. kayaknya aku ngeliatnya tuh kayak gitu ya. Bener banget. Tuh insecure. Insecure, ya. Tapi kasihan juga loh ini. Iya, kasihan karena jadi korban dia sebenarnya. Tapi dia cinta banget sama suaminya. Masih bertahan sampai sekarang. Iya. Dan yang dia lakuin ini untuk pertahankan rumah tangganya pasti. Masih ada lagi nggak yang mau ceritain? Kayaknya semuanya udah tergali sih. Memang Basic. ada rasa aura negatif aja yang kamu rasain ya. Saya setelah itu saya jadi lebih kasar sama suami. Saya jadi lebih berani. Oh jadi terbalik, jadi kamu Iya, yang kasar. Iya. Sama orang juga gitu ya Mbak? Iya. Saya jadi lebih. Jadi Emosional. suami saya yang balik kasar sama suami setelah kejadian itu. Itu karena pengaruh apa, Roy? Karena emang ada makhluk astral yang bisikin dia. Karena faktor dendam sih. Suami kamu pernah selingkuh ya? Iya. Dan pada saat suami kamu selingkuh, kamu lagi dalam keadaan hamil. Iya. Bayu udah punya anak. Sudah. Jadi itu penyebabnya kan sebenarnya. Gara-gara suaminya kamu selingkuh pada saat kamu ngebutuhin dia. Iya. Itulah dendam, kesumat, dan sampai dibawa-bawa sampai mati. Jadi yang masih ada lagi ya cerita berlayer, masih di belakangnya masih ada lagi. Iya, cerita Saya pikir udah beliau. sampai situ, ternyata masih panjang, masih dalam ceritanya. Masih Karena digali. kita gini, kita tidak bisa menilai orang dari versinya dia sendiri. Kita harus dengerin dari dua versi. Kenapa dia bisa suaminya apa seperti, karena ada dua versi juga. Pasti. Ya, karena suaminya juga dia lagi bunting, nggak dianterin dan segala macam. Betul? Betul. Tuh, itu yang saya maksud. Makanya dia ngelakuin ini. Ada sebab, ada akibat. Jadi kayaknya kenapa sedendam dan semarah itu sampai menggunakan alat mistis emang alasannya cukup kuat. Iya, betul. Tapi sayangnya salah cara menyelesaikan masalahnya. Mbaknya dukunnya di mana Mbak, dan siapa yang menunjukkan ke dukun itu dan caranya seperti itu, di mana Mbak dukunnya? Teman. Di daerah? Teman saya. Dukunnya di daerah. Luar kota, bukan Jakarta. Oke. Dan saat ini masih ada dukunnya? Masih. Kamu ada ritual khusus? Waktu itu sih yang meritualkan Mbah Dukunnya. Saya tinggal pakai. Jadi ini biasanya selain di dukun, kalau lagi sendiri, kopi ini diapain? Misalnya untuk suami gitu. Saya bikin, saya ke toilet, saya keluarkan, saya tampung, saya masukin.
1 sendok. Teman-teman sini yuk, bantuin saya berdiri. Apa? Melingkar. Melingkar. Melingkari meja semuanya, keliling. Hati-hati, Roy. Bang jebol. Jangan. Ya dong. Yang rata ya. Saya berusaha untuk menetralisir energi negatif, tapi mbaknya nggak pegang lilinnya. Ini mau punya teteh aja. Teteh pakai, lilinnya teteh nggak? harus pakai. Kamu Oh, itu ada tuh satu. tolong ambilin dong, tolong. Ketika saya ngomong angka ketiga, kalian ikuti omongan saya kencang-kencang. Ya. Nih, udah rata belum ini? Di sini boleh nih, deket. Semuanya harus rata. Cuan. Geser sedikit. Diratain semuanya. Saya berdoa semoga semua makhluk berbahagia. Saya berdoa semoga terlepas dari penderitaan. Oke, Saya baik. kamu, Roy. Tahu nggak kenapa saya ada di Mana? sini untuk berdoa bareng? Karena ini menyangkut nyawa saya. Dia emang mau celakain kamu. Ya. Dan artinya yang tadi yang saya singkat itu Mana? adalah Saya kamu, Roy. semoga semua makhluk berbahagia dan tidak ada kekacauan di sini. Itu Han itu artinya. Dipersingkat seperti itu. Oke. Dan dihilangin. Saya kamu, Roy. Mana? Saya kamu. Pergi kamu. Saya kamu, Roy. Saya Now you kamu, can Roy. handle it. Now you're. Barati. Saya kamu, Roy. Barati bisa tenangin diri. Oke, Jadi kita boleh Barati bisa bubar. dengar Dan saya nggak? kita bantuin Barati bisa dengar saya. untuk dia Saya supaya dia. Nggak ada yang harus nggak ada yang harus Saya mati. mau dia. Nggak ada yang harus berhak. pegang kalian ya. Saya mau dia. Kenapa? Alasannya apa? Kasih tahu saya kenapa? Alasannya kenapa? Kenapa? Saya benci dia. Kenapa? Benci kenapa? Dia mau usir saya dari badan ini. Saya mau dia. Selamat malam. Ini kamu siapa? Kamu Saya siapa? mau dia. Ini kamu siapa? Kamu yang udah lama ngikutin badan ini ya? Ya. Siapa? Kamu dari mana? Asal dari mana? Saya mau dia. Kenapa? Saya benci sama dia. Dia coba untuk ngebantu yang punya badan ini. Dia mau usir saya. Menunjuk-nunjuk. Ya. Oh, Ini saking saya lagi gesrek ya. Saya agak nggak gitu kejam. Tapi kalau saya udah mulai jahatnya, saya tidak tegas sih sebenarnya. Roy masih berusaha bersikap baik loh sama kamu. Kamu siapa? Datang ke sini mau ngapain? Selama ini ngikutin badan ini. Iya. Kenapa kamu ngejagain dia? Serem. Iya. Kamu bisa pergi tinggalin dia. Bisa pergi tinggalin dia. mau. Kenapa nggak mau pergi? Saya mau ngelindungin orang ini. Dilindungin dari apa? Orang ini udah nggak mau ada kamu. Kamu bisa pergi tinggalin dia. Saya benci dia. Well, you know what? Aku nggak suka orang pointing the finger to me. Itu nggak tahu ya. Itu nggak sopan. Aku pernah cerita ya, Bay ya. Kalau ada orang pointing the finger to you like this one, Ya. itu kayak nggak boleh gitu. Sopan. Sopan. Biasa orang kayak gini. Ya mungkin kenapa dia ini karena makhluk gaib ya? Ya karena makhluk gaib. Tapi ini bukan excuse sebenarnya. Saya masih ngeliat mata dia masih ada manusia-manusianya. Iya, saya juga ngeliat matanya, Iya makanya kan? saya berani karena dia kayak masih di sini. Setengah-setengah masih ada ratihnya gitu. Setengah-setengah. Ratih. Duduk. Berarti. Apakah itu nggak sih Roy? Kalau korban kekerasan itu, akan berdampak diri yang jadi keras nggak sih? Memang betul, korban kekerasan jadi dia keras, tapi nggak semuanya. Ada orang yang korban Sama ya, tapi divorce gitu. Tapi nggak malah gitu. lebih happy. Yes.
Tadi tapi Roy, dia ini bereaksi seperti ini setelah semua penonton juga teriak Hanung. 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 Hanung itu bahasa aku sendiri. Itu apa artinya? Jadi aku singkat semuanya dari alam semesta. Intinya semuanya berjalan lancar, bahagia dan selamat, dan saya dilindungin. Dan saya berharap semoga ini lancar dan tidak ada darah dan tidak ada korban. Jadi saya singkat semuanya. Zep. Cuman aku mau tahu nih si makhluk ini sekuat apa, kan dibilang mau Roy ya. Iya. Saya mau tanya lo dengan cara apa Mbak bisa Roy gitu? Maksudnya dengan kekuatan kah, dengan ilmu santet kah, atau dengan apakah gitu? Bisa kan? Mbak? Iya. Apa? Roy. Kenapa? Gimana cara? Dengan cara apa? Mau Saya bisa dia santet. Oh my god. Saya bisa santet dia. Iya. Mbak Rati sebenarnya jadi masih menyimpan kemampuan menyantet orang untuk mengirimkan itu ke siapapun yang kamu gak suka gitu ya? Bisa. Oke. Saya tidak bermaksud untuk ini sih mencelakai, tapi kamu tiba-tiba mau nyantet, mau voodoo ya. Kamu tadi bilang boneka kan? Iya, boneka. Ini tuh boneka. Iya, boneka santet. Oh, boneka santet itu like voodoo gitu kan? Bawa nggak? Ada, saya bawa. Itu harus diambil dan disita dan dihancurin dia. Kalau nggak dia bisa pakai buat Kita orang lain. bakar karena dari jerami. Selain dari kasus-kasus bintang tamu yang perempuan tuh dendam, disakitin lagi ya. Selingkuh. I don't know ya aku ternyata juga kan sampai korban-korban penganiayaan, korban. Tapi aku tuh nggak pernah bisa berpikir sejauh itu. Tapi Nggak, maksudnya aku berpikir aku tuh pernah punya rasa pingin nah benci. itu gimana cara ngatasinnya? Karena aku selalu percaya Tuhan aja. Jadi segala kejadian di apapun dalam hidup aku, semua ada hikmahnya, pasti diganti lagi lebih baik. Selalu itu yang aku motivasi dalam diri ya. Aku menjadikan aku tuh apa yang dia rampas, aku bisa dengan yakin aku bisa cari Oh lagi. malah jadi energi positif, Positif, motivasi. iya betul. Aduh, Roy, Ini Kak, apa itu Saya- ya? Dari Saya padi ya? menurutnya, ini saya curiga yang di botol itu deh. itu air seni ya. Itu apa Mbak Rati? Ini Aku buat nyantet Roy. Dan ini air seni saya. mau aku mau ke toilet bentar, boleh gak? Mau ninggalin kita di sini partisipan? Kamu mau ke belakang dulu. Saya mau muntah sekali lihat boneka itu. Itu Are you okay? Kamu perlu apa? Perlu minum? Diantar Mau ditemenin? Coba ya, saya ini dulu apa? ke toilet Roy. Iya. Tapi it's okay lah, nggak apa-apa. Masih kuat. Masih kuat. Itu air kencing ya? Ya. Itu urin kamu? Iya. Aduh. Itu yang biasa dicampur ke kopi ke Iya. suaminya? Jadi setiap pipis langsung dikasih atau ditampung dulu sampai banyak, baru setiap minum dikasih atau fresh gitu Mbak? Ditampung saat mau kasih. Aduh, jadi udah. Seperti apa ritualnya biasanya? Saya emang harus banget ya saya jadi korban ya? Kenapa sih? Iya. Karena dia tadi sudah berusaha mengusir saya. Roy itu justru mau membantu kamu. Mau membantu kamu supaya lepas dari pengaruh-pengaruh mistisnya. Tapi ini bukti bahwa Mbak Rati tuh masih punya niat untuk ngirim santet ke orang lain. Ini aja bonekanya masih disimpan. Seperti ada aura-aura jahat. Tadi partisipan kita bilang di tempat ini ada aura energi negatif. Di sekitar dia atau di ruangan ini? Di ruangan ini. Si Mbak Ratinya cerita kalau dia tuh ngerasa di ruangan ini ada energi negatif. Seperti itu. Dan itu emang bener, Roy?
Saya sih ngerasain itu sih. Makanya saya tangannya dingin dan saya juga pegang lilin supaya agak panas. Kayak kopi aja. Iya. Tapi teteh, ini ya, teteh baby sih kenceng banget ya ininya, energinya. Bukan susuk lah. Tapi Energi positif bener-bener kayak kalau nolongin, ya mungkin itu kali ya. Mungkin ya. Kau Karena big heart ya. Iya. iya memang benar-benar tulus orang. Iya, beneran. Tapi kadang Roy, kalau orang kadang kata bukan katanya merasa baik ya. Tapi kadang banyak banget orang yang suka masih mau jahatin katanya. Gak bisa tanya dari kebaikan Teteh tuh masih ada suka yang mau menipu. Mungkin di situ memanfaatkan. ujiannya kali. Iya Teh. sih. Padahal Teteh udah baik banget menurut saya sih. Dia ngeliatin Teteh tuh kayak antara iri dan jealous atau insecure. Sebenarnya kalau aku lihat dari Mbak ini, sebenarnya dia tuh basicnya kan karena kayak disakitin suaminya ya. Jadi rasa kepercayaan dirinya, rasa ininya kayaknya kayak terbunuh. Jadi yang ada tuh was-was, takut apa-apa kayak kelihatannya seperti itu. Iya. Jadi kemampuan bersosialisasi Iya, jadi nggak ada, jadi keganggu. keganggu dan merasa kayak bukan apa ya, nggak ada harganya gitu di mata suami. Jadi kalau ngeliat orang lain tuh pengen jadi seperti orang itu atau iya. kayaknya aku ngeliatnya tuh kayak gitu ya. Bener banget. Tuh insecure. Insecure, ya. Tapi kasihan juga loh ini. Iya, kasihan karena jadi korban dia sebenarnya. Tapi dia cinta banget sama suaminya. Masih bertahan sampai sekarang. Iya. Dan yang dia lakuin ini untuk pertahankan rumah tangganya pasti. Masih ada lagi nggak yang mau ceritain? Kayaknya semuanya udah tergali sih. Memang Basic. ada rasa aura negatif aja yang kamu rasain ya. Saya setelah itu saya jadi lebih kasar sama suami. Saya jadi lebih berani. Oh jadi terbalik, jadi kamu Iya, yang kasar. Iya. Sama orang juga gitu ya Mbak? Iya. Saya jadi lebih. Jadi Emosional. suami saya yang balik kasar sama suami setelah kejadian itu. Itu karena pengaruh apa, Roy? Karena emang ada makhluk astral yang bisikin dia. Karena faktor dendam sih. Suami kamu pernah selingkuh ya? Iya. Dan pada saat suami kamu selingkuh, kamu lagi dalam keadaan hamil. Iya. Mbak udah punya anak? Sudah. Jadi itu penyebabnya kan sebenarnya. Gara-gara suaminya kamu selingkuh pada saat kamu ngebutuhin dia. Iya. Itulah dendam, kesumat, dan sampai dibawa-bawa sampai mati. Jadi yang masih ada lagi ya cerita berlayer, masih di belakangnya masih ada lagi. Iya, cerita Saya pikir udah beliau. sampai situ, ternyata masih panjang, masih dalam ceritanya. Masih Karena digali. kita gini, kita tidak bisa menilai orang dari versinya dia sendiri. Kita harus dengerin dari dua versi. Kenapa dia bisa suaminya apa seperti, karena ada dua versi juga. Pasti. Iya, karena suaminya juga dia lagi bunting, nggak dianterin dan segala macam. Betul? Betul. Tuh, itu yang saya maksud. Makanya dia ngelakuin ini. Ada sebab, ada akibat. Jadi kayaknya kenapa sedendam dan semarah itu sampai menggunakan alat mistis emang alasannya cukup kuat. Iya, betul. Tapi sayangnya salah cara menyelesaikan masalahnya. Mbaknya dukunnya di mana Mbak, dan siapa yang menunjukkan ke dukun itu dan caranya seperti itu di mana Mbak dukunnya? Teman Di daerah? teman saya Dukunnya di daerah. luar kota, bukan Jakarta. Oke. Dan saat ini masih ada dukunnya? Masih. Kamu ada ritual khusus? Waktu itu sih yang meritualkan Mbah Dukunnya. Saya tinggal pakai. Jadi ini biasanya selain di dukun, kalau lagi sendiri, kopi ini diapain? Misalnya untuk suami gitu. Saya bikin, saya ke toilet, saya keluarkan, saya tampung, saya masukin 1 sendok. Teman-teman sini yuk, bantuin saya berdiri. Melingkar. Melingkar. Melingkari meja semuanya, keliling. Hati-hati, Roy. Main jebol. Jangan. Ya dong. Yang rata ya. Saya berusaha untuk menetralisir energi negatif
Tapi mbaknya nggak pegang lilin ya? Ini mau punya Teteh aja. Teteh pakai, lilin aja. teteh harus pakai. Kamu Oh, itu ada tuh satu. tolong ambilin dong, tolong. Ketika saya ngomong angka ketiga, kalian ikuti omongan saya kencang-kencang. Ya. Nih, udah rata belum ini? Di sini boleh nih, dekat. Semuanya harus rata. Cuan. Geser sedikit. Diratain semuanya. Saya berdoa semoga semua makhluk berbahagia. Saya berdoa semoga terlepas dari penderitaan. Oke, Saya baik. kamu Roy. Tahu nggak kenapa saya ada di Mana? sini untuk berdoa bareng? Karena ini menyangkut nyawa saya. Dia emang mau celakain kamu. Ya. Dan artinya yang tadi yang saya singkat itu Mana? adalah Saya kamu Roy. semoga semua makhluk berbahagia dan tidak ada kekacauan di sini. Itu Hanum itu artinya. Dipersingkat seperti itu. Oke. Dan dihilangin. Saya kamu Roy. Mana? Saya kamu. Pergi kamu. Saya kamu Roy. Saya Now you kamu can Roy. handle it. Now you're. Barati. Saya kamu Roy. Barati bisa tenangin diri. Oke, Ini Barati bisa dengar Dan saya nggak? kita bantuin Barati bisa dengar saya. untuk dia Saya supaya dia. Nggak ada yang harus di. Nggak ada yang harus Saya mati. mau dia. Nggak ada yang harus berhak. pegang kalian ya. Saya mau dia. Kenapa? Alasannya apa? Kasih tahu saya kenapa? Kenapa? Alasannya kenapa? Kenapa? Saya benci dia. Kenapa? Benci kenapa? Dia mau usir saya dari badan ini. Saya mau dia. Selamat malam. Ini kamu siapa? Kamu Saya siapa? mau dia. Ini kamu siapa? Kamu yang udah lama ngikutin badan ini ya? Ya. Siapa? Kamu dari mana? Asal dari mana? Saya mau dia. Kenapa? Saya benci sama dia. Dia coba untuk ngebantu yang punya badan ini. Dia mau usir saya. Menunjuk-nunjuk. Ya. Oh, Ini saking saya lagi gesrek ya. Saya agak nggak gitu kejam. Tapi kalau saya udah mulai jahatnya, saya tidak tega sih sebenarnya. Roy masih berusaha bersikap baik loh sama kamu. Kamu siapa? Datang ke sini mau ngapain? Selama ini ngikutin badan ini. Iya. Kenapa kamu ngejagain dia? Serem. Iya. Kamu bisa pergi tinggalin dia. Baju. Bisa pergi tinggalin Tidak dia. mau. Kenapa nggak mau pergi? Saya mau ngelindungin orang ini. Dilindungin dari apa? Orang ini udah nggak mau ada kamu. Kamu bisa pergi tinggalin dia. Saya benci dia. Well, you know what? Aku nggak suka orang pointing the finger to me. Itu nggak tahu ya. Itu nggak sopan. Aku pernah cerita ya, Bay ya. Kalau ada orang pointing the finger to you like this one, Ya. itu kayak nggak boleh gitu. Sopan. Sopan. Biasa orang kayak gini. Ya mungkin kenapa dia ini karena makhluk gaib ya? Ya karena makhluk gaib. Tapi ini bukan excuse sebenarnya. Saya masih ngeliat mata dia masih ada manusia-manusianya. Iya, saya juga ngeliat matanya, Iya makanya kan? saya berani karena dia kayak masih di sini. Setengah-setengah masih ada ratihnya gitu. Setengah-setengah. Ratih. Duduk. Berarti. Apakah itu nggak sih Roy? Kalau korban kekerasan itu, korban kekerasan itu akan berdampak diri yang jadi keras nggak sih? Memang betul, korban kekerasan jadi dia keras, tapi nggak semuanya. Ada orang yang korban Tapi divorce gitu. malah Gitu. lebih happy. Yes. Tadi tapi Roy, dia ini bereaksi seperti ini setelah semua penonton juga teriak Hanung. Hanung. Hanung itu bahasa aku sendiri. Itu apa artinya? Jadi aku singkat semuanya dari alam semesta. Intinya semuanya berjalan lancar, bahagia dan selamat, dan saya dilindungin. Dan saya berharap semoga ini lancar dan tidak ada darah dan tidak ada korban. Jadi saya singkat semuanya. Zep.
Cuman aku mau tahu nih si makhluk ini sekuat apa, kan dibilang mau Roy ya. Iya. Saya mau tanya dong, dengan cara apa Mbak bisa Roy gitu? Maksudnya dengan kekuatan kah, dengan ilmu santet kah, atau dengan apa kah gitu? Bisa kan Mbak? Iya. Apa? Roy. Kenapa? Gimana cara? Dengan cara apa? Mau Saya bisa dia santet. Oh my god. Saya bisa santet dia. Iya. Berarti sebenarnya jadi masih menyimpan kemampuan menyantet orang untuk mengirimkan itu ke siapapun yang kamu gak suka gitu ya? Bisa. Oke. Saya tidak bermaksud untuk ini sih mencelakai, tapi kau tiba-tiba mau nyantet, mau voodoo ya. Kau tadi bilang boneka kan? Iya, boneka. Ini tuh boneka. Iya, boneka santet. Oh, boneka santet itu like voodoo gitu kan? Bawa nggak? Ada, saya bawa. Itu harus diambil dan disita dan dihancurin dia. Kalau nggak dia bisa pakai buat Kita orang lain. bakar karena dari jerami. Selain dari kasus-kasus bintang tamu yang perempuan tuh dendam, disakitin laki ya. Selingkuh. I don't know ya aku nggak, ternyata juga kan sampai korban-korban penganiayaan, korban. Tapi aku tuh nggak pernah bisa berpikir sejauh itu. Tapi Nggak, maksudnya aku berpikir aku tuh pernah punya rasa pingin nah benci. itu gimana cara ngatasinnya? Karena aku selalu percaya Tuhan aja. Jadi segala kejadian di apapun dalam hidup aku, semua ada hikmahnya, pasti diganti lagi lebih baik. Selalu itu yang aku motivasi dalam diri ya. Aku menjadikan aku tuh apa yang dia rampas, aku bisa dengan yakin aku bisa cari Oh lagi. malah jadi energi positif, Positif, motivasi. iya betul. Aduh, Roy, Ini Kak, apa itu Terus, ya? Dari Sekarang padi ya? buatnya. ini saya curiga yang di botol itu deh. Itu air seni ya. Itu apa Mbak Rati? Ini Aku buat nyantet Roy. Dan ini air seni saya. mau aku mau ke toilet bentar, boleh gak? Mau ninggalin kita di sini partisipan? Kamu mau ke belakang dulu. Saya mau muntah sekali lihat boneka itu. Itu Are you okay? Kamu perlu apa? Perlu minum? Diantar Mau ditemenin? Coba ya, saya ini dulu apa? ke toilet, Roy. Iya. Tapi it's okay lah, nggak apa-apa. Masih kuat. Masih kuat. Itu air kencing ya? Ya. Itu urin kamu? Iya. Aduh. Itu yang biasa dicampur ke kopi ke Iya. suaminya? Jadi setiap pipis langsung dikasih atau ditampung dulu sampai banyak, baru siap minum dikasih atau fresh gitu, Mbak? Ditampung saat mau kasih. Aduh, jadi udah. Seperti apa ritualnya biasanya? Saya emang harus banget ya saya jadi korban ya? Kenapa sih? Iya. Karena dia tadi sudah berusaha mengusir saya. Roy itu justru mau membantu kamu. Mau membantu kamu supaya lepas dari pengaruh-pengaruh mistisnya. Tapi ini bukti bahwa Mbak Rati tuh masih punya niat untuk ngirim santet ke orang lain. Ini aja boneka masih disimpan. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Mas Nasrul dengan tanggal lahir 18 bulan 4 1982 dan nomor 110. Mas Nasrul ini pernah dikasih cincin oleh seseorang di Cirebon. Dia sering melakukan ziarah-ziarah ke makam-makam keramat seperti itu. Tujuannya, ya waktu itu nggak ada tujuan ya sebenarnya, tapi yang jelas usahanya meningkat. Dan Oke. usahanya meningkat kalau dia sudah meniduri wanita. 72 cewek. Jumlahnya sudah 72. Tapi 2017 dan 2019 kehilangan orang tuanya. Meninggal. Dan sekarang dia sendiri sudah menikah, masih ada jimatnya dan masih terus melakukan ritual seperti itu. Untuk meningkatkan usahanya, dia harus tidur dengan perempuan. Tidur Malam hari dengan perempuan adalah salah satu ritualnya. Iya. Salah satu ritual. Salah satu ritual. Berarti
ada yang ritual lainnya? Ada ritual lain. Oke. Lalu datang berkunjung ke mata batin ingin dilepas. Iya, Saya mau betul. tanya aja, apakah bisa istilahnya memakai itu tanpa melakukan ritual yang buruk? Maksud kamu berhubungan badan Iya. tanpa, jadi tetap pakai ini tapi tanpa berhubungan badan. Sama orang ya perempuan lain. Iya. Bisa Perempuan. nggak? Jadi pengen usaha tetap meningkat, masih mau tetap jimat dan ritual, tapi tanpa harus berhubungan badan Iya. dengan perempuan lain. Iya. Pernah dicoba nggak? Iya, pernah coba nggak? Nggak. Kalau diibaratkan gini, kalau seandainya tidak menemukan dan tidak melakukan hubungan badan, itu sampai berapa kali Jumat juga nggak bakalan menemukan orderan. Pernah dicoba. Pernah. Jadi begitu Anda melakukan hubungan badan langsung dapat orderan. Pagi berhubungan badan atau malam berhubungan badan, besoknya ada yang nelpon. Harus sama perempuan yang berbeda-beda, Mas. Berbeda-beda. Masnya nggak takut penyakit ya? Kalau takut malah lebih takut. Maksudnya takut malu. Satu sisi kita kan secara manusiawi masalah kekayaan kan kita kejar. Satu sisi lagi secara laki-laki masih kan seperti itu. Kalau emang istilahnya godaannya seperti itu bisa juga gitu, nggak bisa memungkiri. Terus kenapa mau berhenti kalau misalnya memang semua kebutuhan Mas Nasrul terpenuhi? Yang saya tanyakan tuh bukan nggak mau berhenti, Tapi mau melepas ritual? mau lepas ritual, dan bener nggak ada hubungannya orang tua saya meninggal itu gara-gara ini. Oke. Menurut kamu Roy, meninggalnya orang tua Mas Nasrul apakah ada hubungannya dengan ritualnya dia? Saya melihat dalam mata batin saya melihat ada hubungannya dan kaitannya dengan ritual yang sedang dijalani oleh Mas Nasrul. Tapi sayangnya nasi sudah menjadi bubur dan waktu tidak bisa kembali. Berarti dengan kata lain orang tuanya meninggal karena ritualnya Mas Nasrul, dok? Iya. Secara tidak sengaja, pokoknya setiap apapun ritual atau pesugihan apapun biasanya ada timbal baliknya. Enggak, it's not free. Okay. Kenapa teh? Kenapa teh? Roy, Teteh takut, Roy. Teteh berasa ada orang yang mau kayak Teteh mau. Hah? Mau Teteh, Roy. Takut, Roy. Kenapa? Kayak ada cowok, ada laki tuh mau Teteh. Ini Jangan. tutupin, Mbak, tutupin. Dia. Aku kayak berasa ada yang mau Teteh. Roy. Roy, takut, Roy. Teteh lihat mukanya yang kayak gimana? Orangnya tinggi, Roy. Gede. Aduh ya ampun. Kok Teteh bisa tiba-tiba lihat gini? Oh, ngedeketin Minta Teteh, air. Roy. Ini minta air. Ayo, kasihan. Teh. Jangan. Enggak. Kita Aduh. Teh, minum dulu, Teh. Teteh kenapa tiba-tiba? Teteh tenang dulu. Ini kamu ngirim sesuatu ya ke Teteh? Tidak mengirim, Tapi dari isi itu. Jahat loh kamu. Saya nggak suka sama kamu. jadi setiap ada makhluk yang di belakang itu mau ngambil perempuan, mau ngedeketin perempuan, sebenarnya Mas Nasrul tuh berasa ya? Berasa. Bisa ngerasain dan bisa tahu. Berat. Bisa tahu bahwa perempuan itu bisa atau tidaknya.
Tapi saya sama perempuan sukarela. Perempuannya, nggak ada yang saya paksa. Jangan nunjuk-nunjuk ya, gua kasih tahu lo. Kamu usir ya orang itu ya dari saya, dia jangan deket-deketin saya ya. Jangan sampai dia ikut saya pulang loh. Tidak ada yang dipaksa. Semua sukarela. Saya nggak mau. Atau Emang kamu pikir badan saya bisa dipakai sukarela gitu tanpa hubungan suami istri gitu? Kasihan Teteh. Kamu punya magisnya tuh lebay gitu loh. Semua digituin. kayak Dia kamu ngerasa kayak pengen gitu ya Teh? Kayak ada Tadi kayak tiba-tiba berasa ngeliatin. dibilang kayak laki-laki Roy, kayaknya sih ininya dia ya apa Kok bawaannya jinnya dia ya dia bilang tiba-tiba tuh kayak berasa kayak dilecehin gitu loh. Mas Nasrul Nih, bener gitu ya? ini ritual nih, jimat ritual saya yakin ini untuk mempermudah mencari pasangan atau pengasihan nih, Bay. Bener kan? Iya, Emang digunain untuk cari pasangan. iya. Ritualnya dengan media burung. Apa sih gunanya ini? Oh, ini. Saya udah mendingan. Mau pakai kain hitam. Mas Nasrul tadi udah denger ya? Kalau ritual yang sering dilakuin itu menjadi penyebabnya Mas Nasrul kehilangan ayah dan ibunya loh. Masih mau terus dilakuin? Dia ngirim ya. Yang bilang Roy, nasi udah jadi bubur, orang tua sudah nggak ada. Mau apa lagi? Jadi masih Kalau mau saya diterusin? jatuh, siapa yang mau bertanggung jawab? Gini, ada istri dan anak kan sekarang ya? Sekarang istri ada. Kalau mereka satu saat ya dikorbannya ya, rela? Kalau itu sampai nggak ada korban ke sana. Maksudnya saya nggak ngerti, nggak ada Tapi dia ini kayak gampang banget ngelecehin perempuan ya. Nah, dari iya. matanya tuh ngelihat tuh Iya. kayak lagi memperhatikan bagian tubuh iya, wanita iya, gitu iya, loh. gitu. Dia nggak bisa jaga pandangan. Biasa kan kalau orang lagi ngeliatin, biasa kita ngobrol ada eye contact kan. Nah ini kayak ngobrol kayak ada ngeliatin gitu. Gitu kan? Jadi Teteh insecure. Si Teteh tuh rasa kayak, ih kok kayak gini gitu. Tadi dia Lihat bilang deh. dia punya jimat ya. Iya. Terkait dengan yang tadi Nasrul, saya ingin belum selesai. Kamu membawa jimat apa sekarang? Jimat itu berbentuk batu ali. Boleh saya lihat? Di bawah? Di bawah nggak? Tadi kan Mas Nasrul bilang apa ada jimat, terus ada ritual apa burung. Burung. Ritual burung itu apa ya? Diapain? Burung dimakan hidup-hidup. Hah? Ritual itu biasanya untuk apa? Yaitu Setiap mau mencari korban ya? bukan mencari korban. Kalau korban gampang. Jadi ritual burung itu untuk apa? Untuk buka burung untuk mendatangkan perempuan. Setelah burung perempuan itu datang ibaratkan ketemu sama saya tempel aja, Langsung? itu perempuan suka. Kamu gak bener kata Teteh tadi. Dia tuh gampang apa tadi nidurin Iya, perempuan, Ngelecehin. matanya tuh kayak ngelecehin, ngelecehin dan gitu. Jadi menganggap kayak keluar apa ya? ya kayak menganggap semua wanita tuh sama bisa ditidurin. Tadi kan Teteh juga bilang, gue nggak sama ya, gue nggak bisa ditidurin. Soalnya kan dia bilang yang jadi mau ditarget dia untuk itu kan sukarela ya mau Ya. tidur gitu. Iya. Jadi kayak Malah kebanyakan perempuan yang duluan yang bilang suka. Kalau ada media burung, saya Ada bisa buktikan. medianya. Kalau ada apa burung. soalnya? Ambil aja, bawa ke sini. Lakuin ritualnya di sini semuanya. Biar muncul sebenarnya semua makhluk-makhluk yang ganggu kita semua di sini. Mudah-mudahan bisa diusir baik-baik. Saya yakin dia masih bawa deh. Tadi tasnya ada di mana? Anda duduk di mana sebelum masuk studio? Bisa anterin saya ke situ nggak? Di luar. Coba anterin saya ke situ. kantin dulu sama dia. Iya. Tadi aku tuh ngeliat kayak ada sosok
di dirinya dia kayak laki, kayak nggak pakai celana gitu ya, cuman kayak Ada di mana? itu hitam, lihat kan? Terus kayak kerasa kayak mau jadiin teteh next gitu loh. Teteh ngerasa kayak dia megang. Iya kayak aku tuh ngerasa kayak dia tuh kayak matanya tadi ngeliat tuh kayak berasa lu yang bakal nanti setelah ini gue kerjain gitu loh. Ya teteh tuh kan ya, jadi kerasa. Terus ada kayak di badan dia tuh kayak kewujud di mata teteh tuh kayak laki-laki hitam gitu, terus dan kayak Tapi dia orangnya. iya jadi kayak di Apa ada yang lain? aku ngelihat di diri dia seperti itu ya. Kadang kan dia ngeliat teteh kayak berasa tuh kayak dia tuh berkata dengan dirinya gitu bahwa lu bakalan next gue Enggak, kita jagain. Kita akan jaga. Teh, tenang aja. kayak Teh. itu tuh bisa ini nggak sih dalam mimpi ya, maksudnya gini ya, datang ke ruang bawah sadar kita dalam mimpi tiba-tiba tadi disetubuhin dalam mimpi Bisa gitu. banget. Beberapa kali partisipan banyak yang cerita kayak gitu. Banyak loh perempuan-perempuan yang disetubuhi oleh makhluk seperti itu. Tapi mudah-mudahan enggak ya Teh ya. Sal selalu baca dan dekatkan Teh. Aku sih nggak berani ngeliat Yang dia, atas gitu. matanya Oke. ikut gitu. Mas itu apa? Burung. Burungnya. Iya. Jimatnya ini aja. Jumatnya cuma itu doang. Yang dikasih orang itu. Ini. Ini sebenarnya modusnya dia aja supaya bisa tidur sama perempuan lain atau memang ada makhluk astral, makhluk gaib yang memang maksa dia untuk melakukan itu sih, Roy? Saya melihat adanya modusnya saja yang bisa membuat wanita tertidur dengan dia dan kemudian dia semacam alibi Oh. gitu. Dan tapi dia juga melakukan jimat dan ritual itu jadi pelengkap awal. Jadi gini loh, main topiknya adalah emang habitnya dia. Iya. Tapi yang jimat dan ritualnya memang dipelajarin juga untuk mendukung yang main topiknya ini. Jadi dirinya sendiri udah korslet ditambah lagi. Iya. Ya, jadi kayak hiver ya, jadinya kan jadi auranya sendiri. Kalau nggak cewek langsung kesetrum Langsung. gitu ya. Jadi. Iya. Oke. Anda mau melakukan ritual di sini. Kalau dipersilahkan. Tapi Anda bisa menjamin nggak akan ada yang celaka di sini? Tidak tahu. Coba buka, itu apa isinya? Boleh taruh di atas meja. Silakan. Bau amis. Ini mau diapain burungnya? Mau dimakan? Itu hanya makan satu. Saya animal lovers. Saya pecinta binatang. Jadi kalau misalnya Anda makan, itu berarti mengibarkan bendera perang terhadap animal lovers lain. Dan saya salah satunya. Oke. Kalau kayak gitu. Coba aja, silakan. Just go ahead, lakuin. Tapi saya nggak menjamin kalau di sini aman. Kalau seandainya saya makan burung. Ya udah cepetan. Apa yang harus saya jangan buang-buang waktu. Aduh, pokoknya. Ternyata udah nyaman. Masih vegan. Aduh, saya nggak tega nih. Aduh. Stop. Jangan. Saya nggak mau ada yang terluka burung-burung. Bang. Burung adalah makhluk hidup loh.
Ini kenapa? Barusan bengong. Roy. Roy. Tolong pegangin palanya, pegangin palanya. Palanya awas kena bawah. Kita take out aja ya. Bantuin take out. Tolong. Tolong di cleansing di luar. Pak, tolong di cleansing di depan. Kamu kok tega sih bikin ginian? Jadi sekarang kamu apa? Saya ingin Koko Roy bisa melepaskan sisi hitamnya dan supaya bisa saya ambil sisi putihnya. Sisi hitamnya dan sisi putihnya diambil. Kalau kamu pengen putih, kau banyak belajar dalam bidang keagamaan yang kamu percayai. Tapi kalau kamu kayak makan ini, makan itu, pasang apa segala macam, itu black magic atau ilmu hitam. Tergantung apa kamu mau yang mana. Hidup kan ada pilihan. Tapi saya tidak setuju jika Anda menyentuh, melukai, dan memakan binatang. Itu saya tidak setuju. Tapi ini ritual tadi udah saya lakukan. Oh, udah sempat dimakan, Bay? Hampir masuk. Udah masuk. Mau hidup, mau mati, kalau dia udah masuk mulut, itu pasti ada korbannya. Berarti ini harus dilepas semuanya. Jangan sampai ada korban lagi. Saya mau lepasin bodo amat. Lu setuju apa enggak? Ya. Terus kalau emang mau mendapatkan apa yang diinginkan, banyak cara yang lebih pantas dibanding pakai cara-cara ilmu hitam kayak begini. Ini kasihan loh. Udah pertama burung juga makhluk hidup, dimakan hidup-hidup. Terus juga pasti ada perempuan yang jadi korban setelah Anda makan burung. Ada quote seperti ini. Semoga semua makhluk berbahagia tanpa terkecuali, seperti itu. Jadi burung-burung yang tidak bersalah ini jangan jadi korban. Ini masih kecil loh nih. Ini Mas, aku mohon ya Mas, hentikan ritual kayak gitu Mas. Apa ya, aku sedih banget ya karena merasa bahwa banyak perempuan di sekeliling keluarga kita, adik kita, ibu. Kalau sampai ketemu sama orang yang kayak kamu tuh mau gimana gitu loh Mas. Aku aja ngeliat kamu sekali gini langsung ngerasa bahwa kamu melecehkan. Saya nggak mau aja kalau kamu sampai terus seperti ini bisa ngerusak semua perempuan loh Mas. Ya, rela ya Mas ya. Ini kita lepas ya. Iya, Kita pegang baik. apa? Aku mau lepas bareng-bareng dengan. Oke. Dia mau kita lepas di mana? Bawa ke belakang? Tapi saya mau butuh teman-teman penonton saya untuk ikut dengan saya untuk melepaskan dan sama-sama berbuat baik, karma baik. Yuk, penonton semuanya. Tonton semua teman-teman ikut ya. Ayo baby. Sebelumnya, Nasrulnya ikut juga. Nasrul ikut juga ya. Kamu kenapa
Iya pasti. Kok dadanya kena? Dia nggak bakalan bisa lupain saya. Sakit di sini. Sakit. Abang kenapa sih? Kamu maunya apa? Sekarang kamu bisa marah. Tapi ingat, nanti malam kamu nggak tidur. Roy nggak mau, Roy. Aku nggak mau ya. Malam masa tidur ngancem-ngancem lagi. Sudah ada telur gak? Kita lepas ini ya. Teman-teman baca doa masing-masing ya. Semoga semua makhluk berbahagia. Ya, semoga semua makhluk Dia nanti berbahagia. ngikut Bismillah gitu. ya. Enggak. Ini harus selesai di sini semuanya. 1, 2, 3. Roy. Itu dibawa. Itu ditekan. Jangan lepas. Bawa ke sana. Ini udah dilepasin semuanya ya. Ya, yang tadi Anda lakukan itu ke bintang tamu itu keterlaluan. Itu Iya. harus kena dada. Dalam sini, Roy. Itu ritual itu harus diganti dibarengi ritual ini. Karena kalau enggak, Ntar malam lu bener-bener sembarangan banget ya. Sakit nggak? Kamu tuh maunya apa sih? ingat besok atau lusa kamu bakal ngubungin saya. Gak bakal Udah saya pasti. hubungin kamu ya. Sekarang kamu pasti ngomong kayak gitu. Tapi lihat, besok atau lusa Ya, cuma gawat. pasti kamu Roy nyari. nggak mau, Roy, tolong Roy, Tete Roy. Ini orang harus diberesin nih kalau kayak gini. Berarti dia emang dia sengaja dalam dirinya dia yang jahat, bukan karena hal-hal kayak gitu. Ya aku percaya Tete nggak bakal didatengin kok. Tete lebih kuat. Itu nggak bakalan ada obatnya. Kerasa Roy, Semua soalnya itu tadi pasti terjadi. saat Ya, masuk tapi tuh sebelum dia digituin ya, dia udah punya firasat. Dia nangis. masuk ke dalam, Kayak kena ke ditelanjang. dalam, udah masuk ke dalam nih. Jadi kayak pas waktu itu dijeduk tuh kayak, makanya tadi kan aku kayak brok gitu kayak masuk gitu Tapi di kalau sini. dikait-kaitin tadi ya, sebenarnya dia udah punya firasat nangis. merasa. Kayak Iya, tiba-tiba ada kejadian yang telur itu. Iya nggak sih? saya kebayang sakitnya itu lumayan kenceng kok tadi melihat depan mata saya soalnya. Kenceng. Walaupun pecah di sini. Saya di baju. Itu udah pasti. Ini sebenarnya mau diberesin ya? Mau diberesin? Silahkan Silakan tuh maksudnya? beresin. Nantang ya? Saya nggak bukan nantang. Saya mau menghilangkan sisi negatifnya. Tapi kalau kejadian yang tadi katanya harus kayak gini, itu harus ada ininya. Karena kalau nggak nyambung, Gini, Bray. Aku mau take out nih orang. Dia harus urus beresin sendiri kayaknya ya. Tapi buat pertama, Baby Z aman nggak tapi Roy? Aman. Kamu nggak menghargai ini saya, bintang tamu saya. Saya mau take out kamu. Aku less respect sama kamu. Jauh. Ya oke, ini langsung take out aja ya. Ratih dan Nasro, dua partisipan yang hadir di Menembus Mata Batin malam hari ini. Ratih, tadi dia sedikit depresi, bahkan begitu masuk sudah melakukan hal yang tidak selayaknya ke bintang tamu kami, Baby Z.
Sementara yang kedua, partisipan kita Nasrul juga melakukan hal yang tidak pantas. Dia ya ada ritual tertentu supaya usahanya lancar dan juga untuk mendapatkan wanita. Bahkan tadi Baby Z juga sempat dilempar dipecahin telur. Kayak telur tapi kayak berasa masuk ke dalam gitu loh. Padahal kan telur pecah ya kayaknya. Iya, itu dia. Pecahnya di luar. Justru tadi tuh aku nggak ngeliat dia di mata teteh tuh, di mata teteh biji tuh Roy. Makanya aku tuh yang nggak ada kayak Roy gitu, tiba-tiba kok bukan dia yang kayak Roy yang pulang Dia tuh. langsung nusukin. Gila ya. Dia belum kencing nih, Ren. Tes takut Iya, oke. pulang ke rumah. Baik. Saya butuh air kembang. Perbandingannya 2 gelas. Ya, perbandingannya 2:1. Jadi air mineralnya 2, kembangnya Kembangnya. 1. Kamu tanggapan kamu gimana, Roy? Ratih dan Nasro. Jujur. Yang Nasrul pengen aku gampar-gamparin. Emosi juga ya. Ratih masih ada jiwa Dia masih. Iya. Kasihan Ratih kan perempuan. Iya. Tapi dia yang tadi mau ngebunuh kamu loh. Iya, dia ngebunuh kan, she didn't mean it, like dia cuma belakang. Dia nggak ada maksud itu karena dia emang nggak Coba aja nyadar dia kita kasih ya. golok ke aku, dan dia nggak akan ngelakuin itu, aku tahu. Tapi kalau Nasrul niat banget ya. Itulah. Emang apa ya? Udah dia samain semuanya antara ilmu putih sama ilmu hitam. Dan dia samain semua perempuan, itu bisa diambil semaunya dia gitu. Aku tuh berasa masih baunya dia tuh di sini, aku tuh nggak. Bawa amis. Aduh, Bau badannya dia tuh di tata gitu. Aku tadi juga cium bau banget dari sana. iya jadi pemirsa partisipan kita yang kedua yang namanya Nasrul itu terpaksa harus kita take out karena memang sampai terakhir kita lepasin semua ritual burungnya, dia masih tetap tidak terima dan berlaku tidak kooperatif, bahkan menyerang bintang tamu kami, Baby Z. Langsungin aja. Cuci tangan sama kaki aja udah. Tapi setelah ini aman 100% buat Saya Baby Z. yakin pasti aman. Amin. Nggak ada yang ikut, nggak ada yang perlu dikhawatirin kan ya, Nggak Roy? ada. Soalnya tuh masuknya tuh kalau sakit mukul tuh beda dengan tadi dia dorong itu. Jadi kayak ada berasa yang sampai ke iga gitu loh. Tapi mudah-mudahan nggak ada yang perlu dikhawatirin sudah. Ya, nggak apa-apa. Ya dia bilang Mudah-mudahan. 3 hari berikutnya si Kasih, Teteh insya bakal Allah, enggak. nyari dia. Di sini aku Iya, nggak mandi, wudhu dan sholat ya. Iya, langsung dekat aja, lebih dekat lagi sama yang di atas. 3 hari nggak nyari dia, tiba-tiba gue yang ketembak. Waduh, kena lagi. Kenanya ke gue. Enggak lah, canda. Tapi mudah-mudahan Nasrul dan Ratih masih punya harapan untuk menjadi orang lebih baik ya, Roy. Betul. Oke, Saya baik. berharap seperti itu. Terutama Nasrul. Ya itu dia ya. Ya. Dari pandangannya pertama datang juga tuh udah duduk awalnya masih biasa ya, tapi pas ngelihat kayak berasa lu ini bakalan gitu loh. Nah kayak tadi aku tuh berasa kayak ada suatu hal laki-laki yang besar mau Berkuasa. iniin kayak gitu tuh. Jadi matanya tuh udah mata gimana sih? Ya. Nih lo kayak kunci gitu loh, diri lu yang bakalan next gue. Udah punya firasat Iya juga. kayak gitu. Iya. Firasatnya kencang ya. Iya. Sebelum kejadian telur dia udah ngerasain sesuatu. Itu dia, makanya Roy juga gambar perempuan nangis ini kayak wajah korban-korbannya ya, Iya, Roy ya. betul sekali. Wajah korban-korban yang udah dia pernah tiduri. Baik, kalau begitu Baby Z terima kasih Iya, banyak. makasih loh Sudah ini. hadir menembus mata batin. Nggak apa-apa, kamu pakai dulu aja. Jangan kapok kesini. Enggak, Enggak, kapok, enggak. ya. Selagi ada kalian masih berani, tadi kalau ditinggal sendirian nggak tahu deh. Iya, kalau ada apa-apa nanti tinggal kabarin. Iya, Mudah-mudahan bisa pasti. dijaga. Iya, siap. Sukses untuk semua rencana baik Iya, karirnya. makasih. Iya, makasih Roy. Roy Kiyoshi, terima kasih Terima penjelasan-penjelahan kasih. malam hari ini. Pemirsa, janganlah pernah menyimpan rasa dendam. Karena justru itu akan membawa kita menuju kesesatan. Tapi hiduplah dengan penuh kedamaian, karena itulah sebenarnya kunci kebahagiaan.